Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini cuacanya agak mendung, gerimis. Jadi Pak suami pingin makan yang hangat-hangat, jadi dia berinisiatif untuk masak makanan tradisional, yaitu lapek bugi namanya. Masya Allah, lapek buginya luar biasa, jadi kangen kampung. Jadi biasanya kalau di kampung ini kita bawa ke rumah mertua nih. Jadi kalau lapek bugi ini terkenal juga di kampung kalau kita ada acara-acara. Nah, di balik masaknya Pak suami, inilah yang terjadi di dapur Bunda. Jadi ceritanya Pak suami masak sendiri, Bunda cuma bantuin bungkus ya tadi. Jadi yang lainnya Pak suami yang mengerjakan. Dan hasilnya seperti inilah dapur Bunda. Masya Allah, tabarakallah, semuanya terbalik, semuanya keluar. Ada yang sama nggak sih? Kalau suaminya masak seperti apa? Komen ya di bawah. Masya Allah. Tidak masalah sih. Yang penting syukur, alhamdulillah Pak suami udah masak itu aja dah syukur, alhamdulillah. Jadi walaupun hasilnya seperti ini ya, dapur Bunda jadi berantakan, tapi yang dimasaknya bikin keluarga menjadi bahagia menikmati apa yang dimasak sama Pak suami. Tapi memang sih bedanya ketika istri masak dengan suami masak. Jadi ketika suami masak, dia cuma tujuannya memasak aja. Kalau untuk memberesin ya dia nggak bisa. Beda dengan istri. Nah, kalau istri masak, dia multi talent. Jadi sambil masak dia juga bisa sambil diberesin, atau sambil yang lainnya dia yang masak, dia juga yang beresin. Nah, itulah hebatnya seorang ibu rumah tangga. Jadi harus jempol untuk seorang ibu rumah tangga. Jadi kita semua bunda-bunda nggak boleh merasa kecil hati dengan pekerjaan kita. Nah, alhamdulillah ini adik Kaira mau bantuin Bunda. Syukur alhamdulillah anak soleha Bunda mau membantu pekerjaan Bunda beres-beres di dapur. Jadi adik tadi udah beresin sampah-sampah yang ada di lantai. Terus katanya dia mau lanjut bantu Bunda cuci piring. Oke adik, lanjut cuci piring biar Bunda bisa beresin yang lain. Masya Allah, tetap jadi anak yang soleha, yang santun, yang baik, yang rajin, yang selalu membantu Bunda ya nak ya, anak yang mandiri, amin. Nah, sambil adik cuci piring, Bunda bongkar-bongkar dulu nih rak-raknya. Jadi ini tadi Pak suami ngeluarin tepung dari rak-rak ini. Jadi Bunda nyimpan tepung itu di dalam sebuah kotak Tupperware gitu. Terus ternyata kotaknya itu udah bertepung-tepung, jadi raknya juga udah bertepung-tepung, udah kotor. Jadi sekalian dia Bunda bongkarin dulu semuanya biar dilapin tepung-tepung atau kotoran yang ada di rak ini, jadi biar semuanya bersih semua. Nah, seperti judul, tips cara melawan rasa malas ketika hendak bersih-bersih rumah, baik itu bersih dapur, rumah, halaman dan sebagainya. Jadi memang ya ketika melihat rumah dah terlanjur berantakan pasti timbul rasa malas. Nak mau megang itu, memulainya itu beratnya luar biasa karena bingung mau mulainya dari mana saking berantakannya. Jadi kalau Bunda cara melawan rasa malas itu, Bunda bayangkan hasilnya ketika rumah itu bersih, kemudian rapi, kemudian keset lantainya. Nah itu setelah itu Bunda bayangkan setelah selesai Bunda baring dengan tenang karena bisa istirahat dengan tenang. Jadi ketika Bunda menguatkan hati untuk memulainya itu ya, Bunda bayangkan dulu hasilnya udah bersih nantinya. Nah kemudian mulai betul-betul niatkan langsung ke belakang, langsung ke dapur. Terus alhamdulillahnya adik juga mau bekerja sama dengan Bunda tadi. Bunda bilang gini, adik
tengok dapur kita berantakan, Dek? Senang nggak Adek melihat dapur berantakan? Enggak lah Bunda, ayolah Adek bantu beres-beres. Masya Allah, jadi dengan melihat semangat anak juga mau bantu Bunda, alhamdulillah timbul juga semangat Bunda. Jadi yang pertama, bayangkan hasilnya rumah kita menjadi bersih kembali setelah kita beresin. Nah, itu akan sedikit menambah semangat kita untuk bekerja, untuk membereskannya. Nah, kemudian biar malasnya tidak semakin memuncak ya. Jadi ketika udah niat tadi, kemudian sudah bayangkan hasilnya rumah kita bersih, kemudian Bunda mulai dari satu sisi. Jadi tadi Bunda mulai dari piring yang berantakan di tempat cucian piring. Jadi mulai Bunda bersihkan sampah-sampah yang ada dalam piringnya, kemudian Bunda buang ke tong sampah, kemudian Bunda kelompokkan piring-piring tersebut. Terus Bunda mulai memilah-milah mana yang berminyak atau yang kotor, Bunda siramin dulu, baru deh Bunda cuci piringnya. Nah, syukurnya Adek juga bantu Bunda cuci piring tadi, jadi Bunda bisa mengerjakan sudut yang lainnya. Nah, kemudian baru deh Bunda beralih ke sudut seperti rak-rak tadi, memberesin rak dulu. Tadi Adek juga ada bantu memberesin sampah yang ada di lantai, dipungutin Adek. Kemudian sambil Adek itu Bunda cuci piring, kemudian Bunda beralih ke sisi rak. Nah, begitu seterusnya. Jadi Bunda selesaikan satu persatu sehingga nggak membuat kita pusing atau tambah stres dalam membersihkan rumah yang terlanjur berantakan. Nah, ketika semuanya sudah dimulai, nah udah kelihatan rapi satu persatu, nah insya Allah itu semangatnya akan mengalir aja. Jadi awal memulainya itu aja yang berat. Ketika kita udah mulai kerjakan, nah insya Allah itu semangatnya akan mengalir seperti air mengalir. Nah, alhamdulillah nih dapur Bunda udah mulai nampak ya, sedikit demi sedikit bersihnya, rapinya. Nah, kebetulan karena dapur Bunda ini tidak ada ventilasi udara yang cukup ya di atasnya. Jadi memang kadang-kadang dinding atau ruangan di sekitar tempat memasak Bunda itu agak sedikit berminyak. Begitu juga dengan kaca jendela yang ada di dapur Bunda ini, jadi berminyak, makanya Bunda bersihkan sekalian. Nah, itulah ya bunda-bunda, ketika kita udah mulai yang mungkin kita nggak ada niat untuk membersihkan kaca, melihat ini udah bersih, terus melihat yang di sebelah nggak bersih, kayaknya nggak afdol aja kalau kita nggak membersihkan sekalian. Jadi semangat itu udah mengalir aja. Nah, alhamdulillah soal bersih-bersihnya sudah selesai, udah disapu juga, tinggal masalah lantai. Pasti ketika kita masak pasti lantainya juga berminyak, licin, nggak keset. Jadi langkah terakhir biar bersih dapurnya full maksimal, maka selanjutnya Bunda ngepel. Nah, biar hasil pelnya itu bersih, kinclong dan keset, itu Bunda pakai air hangat dicampur dengan pembersih lantai. Nah, itu hasilnya luar biasa, jadi kinclong dan wangi. Nah, terakhir piring-piringnya juga udah kering, jadi sekalian deh Bunda taruh-taruhin di tempatnya semula biar dapurnya tidak kelihatan sempit ya karena banyak barang. Jadi semua piring-piring yang udah kering itu Bunda taruh lagi di tempatnya.